Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Eko Santoso dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0625117903. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam hal ini bertugas di program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah keterampilan tembang mocopat, lalu keterampilan sekar gending dan karawitan. Pada materi pembelajaran karawitan ada dua bentuk. Yang pertama adalah karawitan keterampilan pembelajaran gending lancaran. Berikutnya adalah keterampilan gending ladrang. Pada keterampilan gending lancaran biasanya ada pada semester gasal. Selanjutnya pada keterampilan gending ladrang ada pada keterampilan pada semester genap. Dalam materi keterampilan pembelajaran karawitan dalam kurikulum pendidikan bahasa sastra Jawa, capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan jenis gending ladrang ataupun gending lancaran sesuai dengan laras yang baik dan benar. Mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan berbagai instrumen alat musik dengan model variasi kolaborasi bersama-sama dalam permainan alat karawitan. Dalam metode pembelajaran biasanya menggunakan metode interaktif, kolaboratif, cooperative learning, di mana dalam pembelajaran ini, dalam kolaborasi, mahasiswa tidak bisa egois untuk mempermainkan alat musik secara sendiri-sendiri. Walaupun di sini alat musik karawitan dalam bentuk yang berbeda-beda, memiliki teknik penabuhan yang berbeda, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempraktekkan dengan berkolaborasi kolektif bersama kawan-kawannya dalam satu jenis gending, maka diharapkan capaiannya adalah mahasiswa terampil sesuai dengan laras jenis gending yang sudah ada di dalam mata kuliah yang ditetapkan. Ini berlaku dalam kegiatan dalam materi gending lancaran ataupun materi gending ladrang. Selanjutnya dalam metode pembelajaran sudah, kemudian evaluasi, teknik evaluasi yang disampaikan, kita bisa memberikan teknik memberikan kuis. Selanjutnya ada juga yang menggunakan challenge ataupun tantangan kepada mahasiswa untuk ketika sudah berlatih beberapa untuk mengulang dalam pembelajarannya, mahasiswa biasanya diberikan challenge oleh pengampunya untuk bisa mempermainkan alat musik dengan baik dan benar. Siapa yang dapat mempermainkan dengan baik dan benar, maka di situ akan mendapatkan poin yang bagus untuk penambahan nanti di evaluasi hasil akhirnya. Selanjutnya di dalam sistem penilaian adalah menggunakan evaluasi dengan teknik rotasi permainan kolektif dengan teman satu kelompok ataupun dengan kelompok yang lainnya dengan menggunakan alat musik yang berbeda. Di situ nanti dipermainkan dengan secara bersama-sama sejauh mana mahasiswa itu mampu untuk beradaptasi dan mempraktekkan jenis gending yang sudah diberikan di dalam materi pembelajaran. Begitu dalam bentuk permainan instrumen gamelan. Selanjutnya dalam tahapan pembelajarannya jelas ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya materi inti dan materi penutup. Dalam materi pembukaan diselingi dengan apersepsi, dilanjutkan dengan bentuk materi inti. Selanjutnya mahasiswa diberikan materi pembelajaran apa yang disampaikan oleh dosen secara interaktif. Di situ ada pembelajaran interaktif antara mahasiswa dengan dosen.
Kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun tanya jawab. Selanjutnya adalah evaluasi. Teknik evaluasi sebagaimana yang disampaikan tadi adalah dengan teknik mahasiswa diberikan kesempatan untuk rotasi dalam mempermainkan atau memainkan alat musik secara berbeda dengan alat musik yang berbeda. Walaupun berbeda, di situ ada kolaboratif, ada pembelajaran kebersamaan di situ dalam bentuk jenis musik yang ditentukan. Dalam hal ini adalah jenis ladrang ataupun jenis musik gending lancaran. Berikutnya adalah penutup. Di dalam penutup sebelumnya nanti ada refleksi dan motivasi pada mahasiswa, di mana mahasiswa diberikan pembinaan, diberikan ruang untuk menanggapi apa dalam pembelajaran di situ, sejauh mana kemampuan mereka untuk bisa mengembangkan potensi di dalam keterampilan pembelajaran karawitan yang sudah ada di dalam kurikulum pembelajaran pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Berikut dapat dilihat dalam video sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa bahasa Jawa semester 4. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan melakukan mata kuliah karawitan dengan materi gending lancaran. Masih ingat materi yang lalu kita sampaikan materi lancaran ya, lancaran gunung. Dan materi berikutnya adalah gending lancaran Manyar Sewu. Mari kita mulai lancaran Sewu. Sebelumnya kita mulai dulu pada Manyar Sewu ini menggunakan teknik bersama-sama. Kita nanti di sini adalah kolaboratif atau kooperatif bersama-sama dengan teman-teman dalam mata kuliah karawitan. Tidak boleh ada yang egois, satu berbunyi, yang lainnya berebutan berbunyi. Harus sama-sama bersinergis dengan satu teman dengan teman yang lainnya. Pada mata kuliah kali ini kita sudah pernah menyampaikan yang lalu adalah materi gending lancaran gugur gunung. Masih ingat ya? Kita ulang lagi untuk materi yang berikutnya. Kalau kemarin sudah materi gugur gunung, kita sama-sama gending lancaran adalah materi gending lancaran Manyar Sewu Laras Pelok Patet Barat. Kita mulai dibuka dari Bonang, kemudian ditandai dengan kendang, lalu bersama-sama dengan gong, diiringi dengan teman-teman bersama-sama. Pinam tak tak tudah tung 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 gong ya. Pinam tak tak tung dah tung 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 malu 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 nam suan dan seterusnya. Mari kita mulai praktikkan bersama-sama. Yuk dari Mbak Eva.
kali gongan ya. 3 kali gongan berarti 3 kali main langsung suruh. Demikian dalam permainan irama lancaran. Jadi ada yang salah, ada yang sulit, di mana kira-kira? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh iya, Mbak Rosiana ya. Bertanya, bagaimana sebenarnya permainan bonang dalam teknik lancaran? Baik, satu pertanyaan. Ada lagi barangkali kita tamu dulu. Saya Pak Ya, Mbak Janatun. Janatun, oke. Saya mau bertanya bagaimana permainan kempul dalam teknik gending lancaran. Ya, ada 2 pertanyaan yang menarik. Siapa yang mau menjawab kira-kira? Yuk. Saya, Pak. Baik, Mbak Eva, monggo. Saya mau menjawab pertanyaan yang bonang. Jadi baik dalam bonang baru sama bonang penerus, di dalam teknik lancaran ada 2 teknik. Yang pertama ada teknik gembyang, yang kedua teknik kembangan. Ya. Yang kedua silakan, ada yang misalnya menjawab barangkali monggo. Saya, Pak. Saya mau menjawab pertanyaan Janatun. Teknik permainan kempul dalam gending lancaran mayar sewu, tabuhannya hitungannya ganjil kecuali hitungan pertama, Yang Pak. pertama. Baik. Jadi itu ya. Semuanya pada dasarnya benar ya. Dalam permainan gunang itu ada 2 jenis teknik tabuh dalam lancaran seperti manyar sewu tadi, bahwa ada teknik bentuk gembyang itu untuk teknik ompak introduksi yang pertama. Lalu untuk teknik sekarang ini biasanya dimunculkan pada waktu vokal masuk, itu nanti ada teknik sekarang atau sering dikatakan permainan imbal-imbalan antara gunang barung dan gunang penerus. Jadi begitu. Selanjutnya tadi terkait dengan kempul, betul, kempul tadi adalah permainannya, iramanya hitungan ganjil. Kecuali hitungan yang pertama itu tidak ditabuh, jadi dimulai dari hitungan ketiga, kelima, dan ketujuh. Yang ke-8 dikasih suan. Itu teknik permainan kempul. Jadi pada dasarnya itu untuk kolektivitas teman-teman untuk bisa bermain. Kita ulang satu kali lagi. 2 gongan selesai ya. Coba. Pi 6. Jatuhnya itu menunggu jatuhnya gong, baru yang lainnya mengikuti celeng begitu. Sudah baik. Jadi begitu dalam permainan gending karawitan lancaran. Jadi ini kita tadi bermain 2 gongan ya. Coba tebak, kita punya kuis. Dalam permainan lancaran 2 gongan, ada berapa kali tabuhan kempul kenong? Masih ingat? Ayo. Dalam 1 gongan ada berapa kali gotro? Ada berapa gotro ini? 4 gotro. Berarti ada berapa tabuhan dalam 1 gongan? 1 gotro ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 8 ketuk, 8 tabuhan. Berarti 1 gongan 8 kali 4, 32 ketukan, berarti 32 tabuhan. Ada 1 kali gongan dalam 1 gongan. Berarti kalau 2 gongan 2 kali gong, kenangannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 1 gotro ada 4. Kalau 1 gongan ada 4 kali 4, 16. Karena ada 4 gotro. Nah begitu ya. Jadi di dalam karawitan seni, karawitan
baik kita menabuh tentang irama lancaran ataupun ladang, itu harus ada harmonisasi dari berbagai teknik alat tabuh yang lainnya. Teman-teman di sini walaupun jenis alat tabuhnya ada bonang, barung, bonang penerus, ada sentem, ada kendang, ada demung, saron, itu walaupun karakternya berbeda, akan tetapi ketika dibunyikan secara laras sesuai dengan teknik yang kita sampaikan, ketepatan, itu akan ada harmonisasi, laras, enak didengarkan. Begitulah dalam bermain instrumen karawitan kebudayaan Jawa. Di dalam karawitan kita juga ada mengenal bagaimana kapan kita melakukan tabuhan, berapa kali tabuhan, itu ditentukan oleh nanti pemimpinnya. Kendang ngajak berapa kali bermain. Begitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, coba. Kalau tidak ada, yang bertanya saya pengen menguji untuk kemampuan teman-teman dalam capaian pembelajaran ini dengan evaluasi, dengan teknik kita nanti bermain rotasi, kolektif, interaktif, kolaboratif, learning dari instrumen yang berbeda. Teman-teman mempermainkan dengan pola rotasi, dengan bentuk gamelan instrumen yang berbeda. Sepakat ya barangkali? Oke, sepakat. Mari kita mulai dari yang pertama. Nanti silakan untuk mempermainkan irama gending lancaran Anyar Sewu. Silakan. Ya, yang memegang gendang siapa? Dulu, monggo. Ya. Baik, kita mulai ya. Nah, evaluasi untuk melihat kemampuan teman-teman. Ada yang tidak masuk kali ini? Siapa? Ada Bang. Pasti siapa-siapa? Ayu Ningsih. Baik, nanti kita catat yang tidak masuk. Nanti biar kita ujian untuk mengikuti ujian berikutnya. Monggo kita mulai dari awal ya. Langsung berputar yang tadi ya. Yang tadi sudah nah Bapak berputar ya. Ya, yang sudah biasa ya. Ini siapa yang nambah ini siapa? Ya. Ya. Baik, kita bermain dua-duaan saja ya. Bermain dua-duaan saja, langsung suruh. Oke, ya, tadi ada yang tidak masuk, nggak apa-apa. Ya. Siap. Oke, dipersiapkan dua permainan suruh ya. Kita lihat, kita coba. Sampai jam mana capaian teman-teman selama tatap muka lihat pada kesempatan kali ini. Monggo. Yuk. Ulangi ya. Ping
nang tak tak udah tung 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 gong ya. Bareng gong aku celeng ya kencangnya nggak kayak yo berarti tadi yo kurang memperhatikan. Bagus, minimal sudah bisa berotasi, berarti sudah ada harmonisasi irama yang menarik, bisa didengarkan dengan baik. Jadi memang ada kesalahan biasa, untuk bisa baik tentu harus ada latihan terus-menerus, berulang-ulang untuk bisa menjadi baik. Nggak ada yang sempurna, semuanya pasti ada kekurangannya. Jadi monggo untuk menjadi lebih baik, kalau pengen pengembangan profesional lagi, pengen menjadi penabuh yang handal baik, bisa latihan dengan kawan-kawan, latihan melalui paguyuban, akhirnya teman-teman bisa berkembang dalam bermain instrumen gamelan. Barangkali itu yang menjadi pelatihan pembelajaran atau dalam kegiatan kuliah kali ini. Sebagai evaluasi akhirnya seperti ini tadi. Semoga teman-teman menjadi profesional dalam kemampuan ini dan semuanya nanti akan dapat dikembangkan lebih baik lagi. Jadi orang menjadi guru yang profesional sesuai dengan kompetensi yang ada. Salah satunya adalah kebudayaan Jawa, keterampilan karawitan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kalau nggak ada yang disampaikan lagi, barangkali mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi ya. Demikianlah tentang proses pembelajaran melalui video yang dapat ditayangkan pada dokumentasi pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Jawa. Semoga dapat bermanfaat untuk pembelajaran di mata kuliah karawitan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.